Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati dan teman-temanku yang saya sayangi. Perkenalkanlah saya Syahrian Rasid dari MTA Kota Semarang. Saya akan membawakan khotbah tentang memanfaatkan waktu. Waktu itu tidak bisa terulang lagi, teman-teman. Apa yang sudah kita lakukan kemarin, maka kita tidak bisa merubahnya. Jika kemarin kita berbuat baik, maka kita akan menjadi orang yang beruntung. Namun, jika kemarin kita berbuat jelek dan saat ini kita tidak mau berbuat baik, maka kita akan menjadi orang yang rugi. Di dalam surah Al-Asr, Allah berfirman, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sungguh manusia dalam keadaan kerugian. Illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kecuali orang itu yang mau beriman dan mengerjakan kebajikan, serta menasihati untuk kebenaran, dan saling menasihati untuk kesabaran. Nah, kita ini termasuk orang yang rugi. Walaupun orang itu kaya, rumahnya besar, punya banyak mobil, namun kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang rugi. Kecuali orang itu yang mau beriman dan mengerjakan kebajikan, dan saling menasihati untuk kebenaran, dan saling menasihati untuk kesabaran. Jadi, yang dinilai oleh Allah bukanlah kepintarannya, bukan nilai-nilai di sekolah, bukan juara 1 atau 2-nya. Namun, yang dinilai oleh Allah adalah keimanan di dalam diri kita. Tapi, nilai di sekolah juga harus tetap bagus. Jika perlu juara agar generasi muslim unggul di sekolah. Maka waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita harus manfaatkan dengan sebaik mungkin. Manfaatkanlah 5 waktumu sebelum datang 5 waktu yang lain. Apa itu? Pertama, manfaatkanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Jika kita masih muda, tenaga masih kuat, tidak sakit-sakitan, jika capek tidur sebentar, maka badan terasa enak lagi. Ditanya teman, mau bermain sepak bola tidak? Jawabannya langsung gas, karena tenaga masih kuat. Namun, jika masih muda tidak hanya itu, tapi tetap harus giat mengaji, giat beribadah, giat membantu orang tua, agar kita tidak termasuk orang yang rugi tadi. Yang kedua adalah manfaatkanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Jika kita sakit, waduh, badan rasanya pegal semua. Mau makan tidak enak, mau tidur sulit. Namun, jika kita sakit, sholat tetap harus dijalankan ya, karena itu wajib. Yang ketiga, manfaatkanlah masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Dan yang keempat, manfaatkanlah masa luangmu sebelum datang masa sempitmu. Dan yang terakhir, manfaatkanlah masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Nah, itulah nasihat-nasihat yang harus kita laksanakan. Sesungguhnya kita masih berada di dunia, kita harus
manfaatkan dengan sebaik mungkin. Dan jangan sampai meninggalkan kewajiban untuk sholat. Termasuk mengajak orang untuk ikut beribadah dan berbuat kebaikan. Saya ada pantun nih untuk penutupan khutbah saya kali ini. Suku Asmat ada di Papua, suku Minahasa ada di Sulawesi. Manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya agar kita tidak merugi. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.